Oke, baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak sudah join dengan kita sore hari ini untuk webinar session. Jadi mungkin buat yang baru pertama kali join our webinar, mungkin saya mulai dengan introduction. Jadi perkenalkan saya Franklin. Saya adalah Country Manager untuk Yes Education Indonesia. Dan sore ini kita bakal ada webinar session. Jadi ada update dari ECA. Jadi kita ada Gabriel yang nanti bakal kasih update mengenai ECA. Jadi nanti bisa follow the webinar session. Dan seperti biasa buat yang mungkin udah sering juga join the webinar sessionnya kita, jadi nanti kalau misalnya during the presentation, kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung drop questionsnya itu di chat box ataupun di Q&A box. Jadi nggak harus nunggu sampai akhir session. Tapi during the presentation, please feel free to drop your questions in the chat box or Q&A box. Dan nanti at the end of the session, kita bakal bahas bareng-bareng untuk setiap pertanyaannya. Okay, I think we will start the session while waiting for the others as well to join. So, Gabriel, over to you. Oke, thank you Mas Franklin. Selamat sore semuanya. Salam kenal. Thank you so much untuk Yes Education sudah memfasilitasi kebetulan aku sebagai perwakilan dari representatif ECA, Education Center of Australia, untuk hadir berbagi informasi mengenai update-update di tahun 2024 yang ada di ECA. Aku akan share terlebih dahulu untuk PowerPoint aku. Sebentar, aku akan share. Wait. Iya, semoga sudah terlihat ya, Mas Franklin, untuk share screen-nya. Yes, udah muncul. Oke, baik, thank you. Ya, jadi sekali lagi kebetulan aku Gabriel, aku di sini sebagai representatif dari ECA, Education Center of Australia. Untuk beberapa mungkin yang belum tahu apa itu ECA, ECA sendiri adalah salah satu institusi pendidikan di Australia di mana kita memiliki keunikan. Keunikannya di sini kita memiliki beberapa banyak sekali multi brand. Baik itu private college dari kami sendiri, yang di mana higher education kita punya APIC, kita punya CHS untuk health faculty kita juga punya HELI untuk education faculty, bahkan untuk ELICOS kita ada ELSIS, dan kita juga punya untuk vocational kita di ECA College. Dan uniknya kita juga di under ECA kita punya yang namanya public university juga. Di mana public university kita itu kita punya Victoria University, bukan yang di Melbourne, tetapi yang di Brisbane yang ada dan yang ada di Sydney. Kita juga punya Swinburne University of Technology atau SUT yang ada di Parramatta, Sydney. Kita juga punya University of Canberra, bukan di Canberra City, tetapi di Sydney Hills, 40 menit dari CBD area by bus. Dan yang paling baru pastinya kita juga punya University of Tasmania. Tetapi bukan UTAS yang ada di Tasmania Island Hobart, tetapi yang ada di Melbourne City. Hari ini aku nggak akan menjelaskan seluruh brand, aku cuma akan menjelaskan mengenai Victoria University, UTAS, dan juga private higher education kita yang memang punya market tersendiri di Indonesia. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai VU, Victoria University Sydney dan juga Brisbane yang merupakan under ECA. Nah, untuk Victoria University sendiri di Sydney lokasi kita itu ada di CBD area, lebih tepatnya di Sussex Street. Jadi itu lokasi yang sangat strategis, dekat dengan berbagai macam public transportation. Bahkan untuk teman-teman yang mungkin nanti ditanyakan oleh student kira-kira dekat dengan tempat makan atau restoran Indonesia apa tidak? Iya, dekat karena kita 5 menit by walk ke Chinatown yang ada di Sydney. Jadi itu sangat dekat untuk kemana-mana dan kita pun gedungnya tersendiri, tidak tercampur dengan kampus yang lain. Jadi gedungnya ada 9 lantai dan ada logo VU juga. Jadi memang sejauh ini tidak ada problem ataupun masalah perihal fasilitas kampus, terutama untuk di VU Sydney dan juga di VU Brisbane. Sedangkan untuk di VU Brisbane, kampus kita di Fortitude Valley, lebih tepatnya sekitar 10 menit dari CBD area, lebih ke daerah baratnya Brisbane CBD area. Lokasinya juga cukup strategis dan dekat dengan berbagai macam public transportation. Kebetulan untuk Brisbane kampus sendiri, ini merupakan kampus paling baru untuk VU yang baru established di September intake di tahun lalu. Oke, untuk tipe pengajaran itu sebenarnya semuanya persis sama seperti yang ada di main campus, yaitu yang ada di Victoria University Melbourne campus. Jadi dari segi ranking kita top 3%,
Kita nomor satu juga untuk employability skills, bahkan dari segi kurikulum atau delivery academic yang ada di Victoria University, itu pun kita sama, tetap menggunakan view block model. Nah, apa itu view block model? Untuk mungkin beberapa yang belum tahu apa itu view block model, saya akan menjelaskan secara rinci saja. View block model itu adalah suatu kurikulum di mana pembelajaran itu diajarkan dalam sistem terfokus, di mana perkuliahan hanya ada selama 4 bulan, satu semester, untuk aktif, di mana 4 bulan ini mereka hanya belajar 4 mata kuliah biasanya. Jadi satu mata kuliah hanya dibahas selama 1 bulan, seperti itu. Lalu nanti di bulan berikutnya baru mereka mengganti unit atau mata kuliahnya. Seperti itu. Jadi 4 mata kuliah dalam satu semester. Dalam waktu 1 minggu itu hanya belajar 3 hari wajibnya dalam 1 minggu, dan dalam 1 hari wajib belajar itu hanya 3 jam. Di mana maksimum masing-masing kelas itu adalah 35 student. Tetapi rata-rata yang saya lihat sejauh ini itu belum ada yang 35, jadi biasanya sekitar 20 sampai 25 student satu kelas. Seperti itu. Dan kalau mungkin ditanya oleh student nanti ketika perkuliahan apakah ada skripsi atau tidak, pastinya tidak ada karena kita coursework perkuliahan 3 tahun untuk bachelor degree-nya, dan bahkan untuk setiap bulannya pun, setiap mata kuliah kita tidak ada ujian dalam bentuk esai ataupun pilihan berganda. Jadi semuanya lebih ke practical base nantinya. Dan di luar dari jam perkuliahan, pastinya karena fleksibilitas waktu, student itu bisa belajar banyak hal. Mereka bisa self-study, bisa diskusi lanjut dengan dosen, atau mungkin mereka mau part-time job karena legal di Australia, mereka mau internship dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Bahkan di 2 bulan sisa, karena memang libur dalam satu semester, mereka itu bisa kerja full time juga, karena memang mereka di masa liburan. Setiap semesternya ada 2 bulan libur kurang lebih. Untuk jurusan, jurusan memang kita sedikit berbeda dengan seperti yang ada di main campus, di mana kita hanya ada 2 fakultas, yaitu Fakultas Bisnis. Yang pertama adalah Fakultas Bisnis, yang terdiri dari diploma course untuk bisnis kita, lalu Bachelor of Business yang terdiri dari beberapa major. Kita ada dari major Business Analytics, Information System Management, Accounting, dan juga Marketing. Sedangkan untuk master kita juga ada beberapa dari Professional Accounting, Master of Business Analytics, Master of Supply Chain Management, MBA Global, bahkan sampai Master of Enterprise Resource Planning. Kalau ditanya yang paling banyak diminati oleh student dari Indonesia yang mana, untuk bachelor memang paling banyak sejauh ini adalah Bachelor Information System Management, karena mencampurkan antara pembelajaran di bisnis dan IT, dan mereka bisa bekerja di bidang e-commerce, startup, dan lain sebagainya. Dan untuk master pastinya paling banyak diminati adalah MBA Global. Kenapa? Karena selain waktu fleksibel untuk perkuliahan, plus kita pun menerima student yang belum punya pengalaman kerja atau yang merupakan lulusan sarjana di luar dari ilmu bisnis. Itu bisa kita accept. Untuk yang kedua yaitu faculty IT kita di sini punya Diploma of IT, Bachelor IT, Bachelor of Cybersecurity, dan Master of Applied Information Technology. Yang paling banyak memang sejauh ini yang di-apply adalah Bachelor of Cybersecurity dan juga pastinya Master of IT kami. Dan untuk Master of IT sebagai catatan kita juga terima student yang sarjananya bukan sarjana dari IT atau Bachelor IT, bahkan 80% yang kita terima, kebetulan yang mendaftar untuk Master of IT kami di VU, 80% itu merupakan lulusan dari Bachelor of Business. Jadi kalau mereka belum punya pengalaman kerja di bidang IT, ataupun mereka nggak punya background IT, mereka tetap bisa untuk apply ke Master of Applied IT kami. Kenapa? Karena mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka ketika di luar dari jam mata kuliah wajib mereka. Seperti itu. Untuk entry requirement itu simple aja. Untuk entry requirement kita sangat cukup mudah. Di mana untuk diploma cukup dengan rata-rata nilai 75 untuk kelas 12. Untuk SMK wajib package dengan diploma dengan rata-rata minimum nilai 80, IELTS 5,5, untuk bachelor itu minimum nilai rapot 78 dengan IELTS 6,0, plus untuk yang master itu minimum dia IPK 3,0 dengan IELTS 6,5. Kembali lagi, tidak ada entry test, tidak ada interview, mereka bisa langsung direct apply tanpa foundation dan lain sebagainya. Dan untuk intake, kabar baiknya intake kita di 2024 itu juga banyak. Jadi untuk diploma kita ada 4 kali intake,
Untuk bachelor kita ada 5 kali intake, bahkan kita punya September dan Oktober intake, di mana sangat bagus pastinya untuk student dari Indonesia yang rata-rata baru terima ijazah di bulan Juni dan Juli, jadi masih terkejar untuk di September dan Oktober intake. Bahkan untuk postgraduate dan MBA kita juga punya 5 kali intake, seperti itu yang bebas dipilih oleh student. Dan untuk dari sisi tuition fee, untuk tuition fee ini adalah tuition fee per semesternya yang di bagian tengah, di mana di sini pun kita applicable untuk automatic scholarship. Jadi automatic scholarship kita untuk kampus di Sydney scholarship-nya sebesar 10.000 per year yang akan otomatis akan didapatkan, dan untuk di Brisbane itu 11.000 per year. Jadi kalau kita bagi dua untuk per semesternya, di Sydney itu per semester scholarship-nya 5.000, untuk di Brisbane scholarship-nya 5.500. Jadi kalau dilihat, kita ambil contoh mungkin Bachelor of Business, harga per semester 16.700, dikurangin 5.000 per semester di Sydney jadi 11.700, dikurangi 5.500 per semester di Brisbane jadi 11.200. Seperti itu. Dan kabar baiknya lagi untuk student dengan paspor Indonesia, hanya untuk paspor Indonesia, mereka otomatis setelah dipotong 5.000 atau 5.500 per semesternya, mereka itu masih bisa mendapatkan tambahan scholarship sebesar 10%. Jadi mereka dapat double scholarship atau 2 scholarship sekaligus. Di mana yang sebelumnya untuk di Sydney tadi 11 ribuan, 11.700, menjadi hanya untuk bachelor degree 10.535, dan di Brisbane itu lebih murah lagi, jadi 10.080. Kembali lagi public university di Sydney dan juga di Brisbane, tetapi harga per year-nya masih di bawah 25.000. Jadi untuk student yang mungkin takut untuk apply ke private college, tetapi mencari affordability, dia lebih suka mungkin untuk ambil ke public university, VU Sydney dan juga VU Brisbane bisa jadi jawaban mereka. Karena affordability, fleksibilitas dari sisi waktu perkuliahan, dan juga kembali lagi, kalau mau lebih murah, mereka pun bisa di-package dengan diploma yang ada di Sydney. Seperti itu. Dan nanti untuk harga yang postgraduate dan MBA, skema beasiswanya pun sama. Dan mereka tetap applicable untuk tambahan 10% scholarship ketika mereka memang menunjukkan bukti paspor Indonesia mereka. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya mengenai view Sydney dan juga view di Brisbane. Sebelum saya lanjut mungkin ke brand selanjutnya dari ECA, yaitu nanti aku akan jelaskan UTAS, University of Tasmania kita, yang di Melbourne. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman Yes Education atau sub-agentnya Yes Education, perihal Victoria University Sydney dan juga Victoria University yang ada di Brisbane. Silahkan. Oke, ada yang mau bertanya? Ini let me see, let me check. Oke, ada yang mau bertanya mengenai view? Atau mungkin kita bisa lanjut untuk UTAS dulu sebelum kita masuk ke Boleh. pertanyaan. Let me see. Oh, let me see. Oke. Ini ada yang bertanya. Mm-mm. If the program is the same is in Sydney, oke, so basically bisa saling transfer nggak antara Sydney sama Brisbane campus? Oke, kalau misalkan dia mendaftar di program yang sama, kecuali diploma, karena diploma itu hanya ada di Sydney campus kebetulan, otomatis dia bisa untuk transfer. Tetapi kembali lagi, saya lebih merekomendasikan student itu ambil dari awal di kampus yang sama. Kenapa? Ambil contoh, mungkin dia mau ambilnya harga yang lebih murah, otomatis di Brisbane. Saya sih lebih menyarankan untuk ambil di Brisbane aja sekalian, karena dia otomatis potongannya lebih besar dari tahun pertama. Potongannya 5.500 per semester atau 11.000, ditambah lagi 10%. Dibandingkan kalau dia ambil di Sydney dulu, bayar lebih mahal, lumayan, kalau di Brisbane kan potongannya sekalian dapat 1.000 lagi gitu ya. Jadi ya menurut saya sih, apakah transfer bisa? Yes, bisa juga. Tetapi apakah saya rekomendasikan secara pribadi? Tidak. Kalau misalnya mau memang goals-nya untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau, saran saya sih lebih baik ke Brisbane sekalian. Gitu. Karena toh secara akademis semuanya sama, fasilitas pun sama. Seperti itu. Dan ijazahnya pun sama seperti yang ada di VU Melbourne, main campus. Bahkan kalau mereka mau untuk graduation ceremony-nya di VU Melbourne, itu diperbolehkan nantinya.
Dan untuk ijazahnya pun yang mereka terima sama seperti di main kampus, tidak pure hanya Victoria University, tidak ada logo ECA di sana yang membedakan. Jadi di sini ECA hanya untuk business development dan menyediakan fasilitas kampus saja, plus untuk promotion kampusnya pastinya, tetapi in terms of academic dan kurikulum, termasuk dosen, semuanya itu dalam ruang lingkup Victoria University sebagai public university. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Masih di mute, Mas Franklin. Sorry. Ya, thank you Gabriel. Dan mungkin tadi ya ini juga dari Bulani ada pertanyaan lanjutan. Jadi what about transferring to VU Melbourne campus? Oke, Kalau itu kan mungkin between Sydney dan Brisbane. Nah, kalau ini gimana untuk transfer ke Melbourne campus? kalau transfer ke Melbourne campus, sayangnya memang belum bisa kalau di kami. Kalau mungkin dia mau study abroad kayak mungkin 4 bulan, 3 bulan, itu mungkin memungkinkan. Tetapi kalau mereka pindah langsung transfer secara otomatis itu tidak bisa. Kecuali kalau dia withdraw dulu mungkin dari VU yang ada di Sydney, lalu dia apply dari awal untuk VU Melbourne, lalu mengajukan RPL misalnya karena pernah kuliah di VU yang Sydney, itu memungkinkan. Kenapa memang tidak bisa langsung? Karena kembali lagi secara kurikulum sama, tetapi ketika apply-nya itu pun berbeda, COE-nya itu pun nanti berbeda juga, seperti itu. Jadi yang membedakan di sana, termasuk dari sisi harga, itu pun membedakan. Seperti itu, karena dari beasiswa yang ada di VU Melbourne dengan beasiswa yang di VU Sydney, itu skemanya berbeda juga, seperti itu. Untuk di VU Melbourne, kebetulan saya nggak bisa menjelaskan secara detail, nanti mungkin dengan Yes Education yang akan bisa menjelaskan dengan Ci Rachel. Karena untuk VU Melbourne, tetapi untuk VU Sydney, memang untuk apakah bisa lanjut langsung seperti itu, mungkin saja bisa, tetapi saya tidak yakin 100%, karena kembali lagi itu dia harus mundur terlebih dahulu dari kampus Sydney atau Brisbane, baru mengajukan RPL ke kampus yang baru yang ada di Melbourne. Seperti itu. Jadi nggak bisa langsung transfer gitu aja, itu nggak bisa. Tapi secara akademis sebenarnya yang mereka dapatkan itu sama. Seperti itu, Bu. Semoga menjawab. Okay, again, thank you Gabriel. Thank you juga Bulani. Hopefully that answered your questions. Jadi kalau ada pertanyaan lanjutan bisa langsung aja di drop di Q&A box ya. Oke, ada yang lain mungkin yang mau bertanya untuk view Sydney dan Brisbane campus? Sepertinya Kalau belum belum ada, ada. mungkin kita bisa lanjut dulu dengan UTAS Melbourne ya. Oke, baik. Aku akan lanjutkan sedikit aja ke brand berikutnya, yaitu di UTAS Melbourne. Penjelasannya nggak terlalu banyak memang, karena ini juga kampus baru kita. Jadi untuk UTAS sendiri, yang under ECA itu hanya yang ada di Melbourne City, gitu. Jadi UTAS Melbourne kampus kita di mana? Lokasinya lebih tepatnya itu ada di Lonsdale Street. Jadi memang tetap di pusat kota, um, dekat dengan berbagai macam public transportation dari bus stop, tram, train dan lain sebagainya. Tetapi memang dia itu belum berdiri di kampus tersendiri seperti VU. Jadi masih bergabung dengan beberapa kampus-kampus lain. Jadi baru di Lonsdale Street tersebut di satu lantai saja itu ada Melbourne Campus untuk University of Tasmania atau UTAS. Nah, benefitnya dari UTAS sendiri secara ranking memang lebih baik dibandingkan dengan VU. Dalam arti kalau dicek di QS ranking sekarang, seingat saya memang QS ranking untuk UTAS itu masuk top 2% in the world, di mana dia ranking QS-nya sekitar 307 atau 306. Jadi secara ranking memang sudah sangat-sangat baik. Dan untuk segi fasilitas, walaupun dia city campus, tetapi sudah cukup komplit juga, di mana ada library di sana, computer lab juga ada, photocopy machine juga ada, dan kampusnya pun buka di hari Sabtu dan Minggu kalau student mungkin butuh untuk datang ke kampus di weekend. Bahkan untuk teman-teman yang muslim, misalnya mau sholat dan lain sebagainya, kita pun punya ruangan prayers room tersendiri di kampus kita yang ada di UTAS Melbourne. Jadi mereka nggak perlu ke lantai lain ataupun ke gedung lain untuk sholat. Dan itu untuk UTAS. Untuk jurusan juga kita memang baru ada 4 saja. Kita punya Bachelor of Business, ada MBA International, lalu ada Bachelor of ICT, Information and Communication Technology, dan juga ada Master of Information Technology System. Nah, ini ada beberapa major sebenarnya. Contoh yang pertama untuk Bachelor of Business kita,
kita punya 3 major. Kita ada Business Analytics, ada Managing People and Organization, dan juga ada Marketing. Student boleh pilih 1 major aja, atau dia bisa pilih 2 major kalau studentnya mau. Atau mau pilih 1 major plus 1 minor, itu pun bisa. Seperti itu. Sedangkan untuk yang di MBA International kita punya major finance dan marketing yang bebas untuk dipilih student juga. Mau pilih 1 boleh, mau pilih 2 boleh. Dan ini pun applicable untuk student yang belum punya pengalaman kerja atau backgroundnya bukan dari sarjana bisnis atau Bachelor of Business. Mereka tetap bisa untuk ambil MBA International di UTAS Melbourne. Untuk faculty berikutnya, yaitu untuk faculty IT kita punya Bachelor of Information and Communication Technology, di mana ada 2 major. Di sini ada major Application and Web Development, dan ini adalah 1 major terakhir, yaitu AI, Artificial Intelligence. Itu merupakan salah satu major yang sangat-sangat populer untuk UTAS Melbourne. Jadi memang untuk UTAS Melbourne, jujur aja, jika dibandingkan dengan jurusan yang lain dari sisi bisnis, mungkin masih banyak yang lebih murah dan affordable untuk public university lain di Melbourne. Tetapi untuk UTAS Melbourne, spesifik untuk AI, kalau mungkin ada student yang ingin ambil AI dengan harga yang affordable, dengan public university yang QS rankingnya juga bagus, mereka kita bisa alihkan ke QS ranking. Karena dari sisi harga, after scholarship masih di bawah 30.000 per year. Seperti itu. Dan untuk masternya, untuk Master of IT kita di UTAS Melbourne, kita itu punya 3 spesialisasi. Kita ada sistem analisis, ada data analytics and artificial intelligence. Jadi kalau yang mau ambil Master AI, kita pun juga ada untuk masternya. Bahkan untuk di Juli intake nanti di tahun ini, kita punya cyber security juga untuk Master of IT kita. Gitu. Jadi untuk AI, dan kembali lagi untuk AI baik bachelor ataupun yang master, dia bisa kita daftarkan ke UTAS Melbourne. Seperti itu. Nah, ini saya langsung aja dari sisi harga, kita ada automatic scholarship, di mana tanpa syarat, tanpa perlu interview dan reapply, karena ini automatic. Dan ini harga per semesternya, jadi untuk Bachelor of ICT yang AI tadi, after scholarship dia itu harga per semesternya 14.500 atau di angka 29.000 per year. Jadi untuk AI kita mungkin salah satu yang affordable juga, terutama untuk public university dengan top 2% university in the world. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu referensi, terutama yang mungkin punya inquiry student yang bingung cari jurusan AI, baik itu bachelor ataupun master, dengan harga yang cukup affordable dengan easy entry requirement. Karena untuk entry requirement-nya sendiri, untuk di UTAS Melbourne, itu kurang lebih sama seperti di VU. Di mana kita itu perlu nilai minimum 75 untuk 78 untuk SMA kelas 3, dengan IELTS 6,0, no band less than 5.5. Plus untuk yang IT, untuk master maksud saya MBA ataupun Master of IT kita juga terima dari berbagai macam background. Jadi untuk student yang mungkin nggak punya background IT, tetapi ingin belajar ke IT, dia bisa ambil Master of IT kita yang ada di UTAS dengan IPK atau GPA 3,0 plus dengan IELTS 6,5. Dan kabar baiknya lagi, dia juga otomatis dapat automatic scholarship. Untuk perkuliahannya itu seperti apa? Sistem perkuliahannya itu tidak menggunakan block model seperti VU, tetapi perkuliahannya memang hanya 2 kali seminggu. Tetapi 1 hari perkuliahan itu cukup padat waktunya. Ambil contoh, mungkin student ketika kuliah dapat jadwal di hari Senin dan di hari Kamis. Di hari Senin dia kemungkinan akan dapat jadwal masuk dari jam 8, selesai perkuliahan kemungkinan bisa di jam 3 sore. Lalu Selasa, Rabu dia libur, Kamis kembali kuliah, itu bisa mungkin dia dapat jadwal di jam 9 pagi, selesai di jam 4 sore. Jadi mungkin di 1 hari perkuliahannya padat, tetapi banyak waktu kosong yang dia bisa manfaatkan, mungkin untuk kerja part time ataupun untuk di kampus untuk self study atau untuk studi lebih lanjut dengan dosen, itu pun dipersilahkan dan diperbolehkan. Karena kenapa? Karena kembali lagi kampus kita itu buka setiap hari, bahkan Sabtu dan Minggu atau weekend. Oke, itu aja dari saya untuk UTAS Melbourne. Mungkin cuman sedikit untuk update-nya karena memang brandnya mungkin banyak, tetapi saya nggak akan share semuanya kembali lagi karena hanya beberapa major pastinya yang cocok untuk market di Indonesia student. View itu mungkin salah satu yang paling banyak peminatnya untuk saat ini untuk di ECA, baik itu bisnis ataupun IT.
Tapi jujur, untuk UTAS Melbourne memang yang paling banyak peminatnya itu untuk jurusan AI kita. Baik yang itu bachelor ataupun untuk yang Master of IT. Kenapa? Karena dari sisi entry requirement sangat mudah, tidak perlu pengalaman kerja untuk masternya. Tidak, kita terima jurusan IPA, IPS, bahasa, kurikulum merdeka kita terima untuk direct tanpa perlu foundation. Plus untuk ranking dari UTAS pun itu cukup baik. Ranking 307, 306 di QS World University Ranking, masuk top 2% in the world. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa kita promosikan atau jual ke student nantinya untuk yang berminat ke jurusan AI. Kalau untuk bisnis, saya memang jujur mungkin masih banyak pilihan-pilihan yang lain yang Yes Education bisa kasih juga. Tetapi untuk AI pastinya mungkin bisa jadi referensi untuk UTAS di Melbourne. Seperti itu. Mungkin sebelum saya lanjut ke brand yang terakhir untuk private higher education yang ada di ECA, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai UTAS. Silakan. Okay, thank you, Gabriel. So, I think kita ada satu pertanyaan. In average at UTAS or VU PG course, how many credits per annum? Jadi mungkin total credits apa yang mereka harus dapat ya per tahun? Kalau untuk kreditnya jujur aku belum hafal. Aku mungkin harus cek terlebih dahulu. Nanti aku akan get back ke Mas Franklin ya Boleh. soal jumlah kreditnya. Cuman memang kita kurang lebih sama seperti public university pada umumnya sih Mas Franklin. Seperti itu. Dan pastinya perkuliahan bachelor hanya 3 tahun dan untuk master 2 tahun. Jadi kita memang masternya tidak ada 1 year degree. Dan untuk UTAS kita tidak ada diploma gitu. Kecuali untuk VU kita ada diploma yang bisa di package dengan bachelor dan tetap 3 tahun. Seperti itu. Oke, yes. Jadi we'll get back untuk yang pertanyaan ini nanti mungkin kita tunggu update dari Gabriel. Nanti once aku di update, nanti saya bakal kabarin ya. Siap. Oke, any other questions teman-teman untuk apa namanya untuk mengenai UTAS? Sepertinya belum ada. Apa aku lanjut dulu aja Kita ke yang lanjut dulu ya. terakhir? Oke, aku akan lanjut yang terakhir. Jadi untuk yang terakhir ini kita akan beralih ke private higher education yang ada di ECA. Seperti informasi yang aku informasikan di awal, bahwa ECA itu multiple brand, di mana kita juga punya private higher education kita. Kita punya dari APIC, CHS, Heli, bahkan Elikos kita ada LSIS, dan ECA College. Nah, untuk pertama saya akan membahas lokasi kampus untuk private higher education kita, di mana kita punya 3 lokasi. Kita ada untuk APIC, ECA College, dan Elikos kita, yaitu LSIS, kita ada di Brisbane, ada di Sydney Parramatta, dan juga ada di Melbourne. Sedangkan untuk health faculty kita, yaitu di CHS, kita ada di Brisbane campus, dan juga Sydney Parramatta campus. Dan yang terakhir, untuk education faculty kita, yaitu Heli, kita hanya ada di Melbourne campus. Yang pertama saya akan share sedikit aja mengenai APIC, Asia Pacific International College. Nah, di sini jurusannya sangat mudah untuk diingat. Kita hanya ada 3 faculty, Business, IT, dan Project Management. Untuk bisnis kita ada dari diploma, Bachelor of Business, bahkan untuk postgraduate kita punya graduate certificate, graduate diploma, bahkan sampai ke MBA. Khusus untuk MBA yang ada di APIC, kita punya 4 spesialisasi yang bebas dipilih oleh student. Ada spesialisasi in project management, in health management, in IT, campuran antara IT dengan bisnis, bahkan leadership. Dan untuk yang IT, kita punya Bachelor of IT, bahkan Master of IT. Plus untuk project management, kita hanya ada postgraduate program dari graduate certificate, graduate diploma, sampai ke Master of Project Management and Business. Untuk intake-nya, kita ada 3 kali intake, yaitu ada Februari, Juni, dan di September. Untuk entry requirement-nya kurang lebih semuanya sama, seperti yang ada di informasi VU dan UTAS. Untuk bachelor, kita ada academic report rata-rata 78 dengan IELTS 6,0. Plus untuk yang di master, IPK 3,0 atau GPA 3,0 dengan IELTS 6,5. Seperti itu. Benefit dari APIC Private College kami, tentu saja kalau misalnya student harga VU setelah scholarship terlalu mahal, UTAS mungkin terlalu mahal, otomatis kita bisa rekomendasikan ke APIC. Kenapa? Karena di sini
benefitnya adalah dari segi tuition fee atau harga yang sangat sangat affordable. Dia punya 30% scholarship, di mana untuk bachelor kita ambil contoh, itu selama 3 tahun biaya awal sebelum dipotong beasiswa adalah 52.800, menjadi setelah dipotong 30% hanya $36.000 selama 3 tahun. Jadi kalau 36.000 kita bagi 6 per semester itu hanya $6.000 per semester. Jadi kurang lebih sekitar 60 juta per semester dia sudah bisa direct ke bachelor kita. Seperti itu. Bahkan untuk yang master, after scholarship itu selama 2 tahun, angkanya di harga 31.200 atau 7.800 per semester. Kalau mungkin student katakanlah tanya lagi, kira-kira bisa lebih murah atau enggak? Jawabannya bisa. Caranya adalah dengan cara ambil package program dengan ECA College yang ada di gedung yang sama dengan lokasi APIC berada di 3 lokasi tadi. Jadi untuk ambil contoh untuk Bachelor of Business yang sebelumnya 36.000, kalau dia package dengan Diploma of Business, harganya itu di angka 29.600. Jadi harga 300 juta student udah bisa kuliah selama 3 tahun di Australia. Begitu juga untuk IT bisa di package dengan Diploma of IT dengan harga yang lebih murah 32.400 tetapi dengan durasi yang lebih lama karena Diploma of IT yang ada di ECA College durasinya 1,5 tahun. Jadi durasi total itu 3,5 tahun untuk package dengan bachelor. Begitupun untuk MBA dan Master of Project Management and Business itu bisa di package dengan graduate diploma yang ada di kami sehingga dia bisa dapat potongan yang lebih besar juga yang sebelumnya 31.200 untuk 2 tahun menjadi hanya 27.600 untuk 2 tahunnya. Seperti itu. Dan untuk pastinya untuk entry requirement, kalau package dengan ECA College, mereka English requirement-nya akan lebih rendah. Ambil contoh untuk diploma, IELTS-nya menjadi 5,5, sedangkan graduate diploma, IELTS-nya menjadi 6,0. Jadi kalau untuk student yang punya kesulitan mungkin dalam bahasa Inggris, mungkin IELTS-nya hanya sampai ke 5,5, dibandingkan dia harus IELTS ulang, dia bisa direct aja dengan package program yang ada di ECA College. Seperti itu. Dan untuk intake dates-nya pastinya lebih banyak juga, di mana intake dates-nya kita ada 8 kali intake untuk ECA College dari Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, sampai ke November. Yang nanti bisa di-package dengan intake yang dijadwalkan untuk APIC. Oke, itu untuk APIC dan package program dengan ECA College. Berikutnya adalah CHS untuk whole faculty kita yang ada di Brisbane dan juga di Sydney Parramatta Campus. Nah, untuk yang di CHS, untuk health, kita memang hanya ada satu fakultas, yaitu Health Management, dan untuk postgraduate program, yaitu kita ada program graduate certificate, graduate diploma, sampai ke Master of Health Management. Jurusan ini memang ditujukan untuk student yang punya pengalaman kerja di bidang kesehatan atau merupakan lulusan sarjana atau bachelor atau diploma 4 dari bidang kesehatan yang mungkin kalau mereka daftar ke Master of Nursing, Master of Health Science, dan lain sebagainya, dari sisi requirement mungkin terlalu tinggi karena rata-rata IELTS-nya butuh 7,0 dan dari sisi harga biasanya juga tinggi. Seperti itu. Mereka bisa kita alihkan ke Master of Health Management yang ada di CHS. Di mana salah satu benefitnya dia itu bisa kerja di rumah sakit nanti ketika lulus. Um, Pastinya dengan biaya yang lebih affordable, nanti akan saya jelaskan mengenai scholarship-nya. Plus untuk entry requirement-nya pun lebih mudah. Di mana untuk entry requirement di health management, kita hanya perlu student yang punya pengalaman kerja di bidang kesehatan, kurang lebih selama 3 tahun, atau untuk student yang punya background bachelor atau sarjana atau diploma 4 di bidang kesehatan. Seperti itu. Atau kalau mungkin dia hanya punya D3, dia pun bisa di-package dengan graduate certificate plus Master of Health Management juga bisa, seperti itu. Plus untuk requirement-nya sendiri, kita cuma perlu yang namanya IELTS 6,5 dengan no band below than 6, plus dengan rata-rata GPA 3,0. Dan intake dates-nya kita ada dari Maret, ada Juli, dan juga Oktober. Untuk dari sisi harga, seperti yang saya informasikan, kita juga punya diversity scholarship sebesar 20%. Ini adalah scholarship otomatis juga. Jadi after scholarship untuk student yang ambil Master of Health Management, itu harganya 33.600 untuk 2 tahun. Jadi per semester student itu hanya perlu melakukan pembayaran sebesar $8.400. Jadi masih kurang dari $10.000 per semester, tetapi sudah bisa ambil health faculty yang ada di
CHS under ECA program seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan harga Master of Nursing misalnya, ataupun dengan admission requirement dari Master of Nursing, Master of Health lainnya, ini pastinya akan lebih mudah untuk student. Dan yang terakhir itu adalah HELI, yaitu untuk education faculty kita. Kita punya Higher Education Leadership Institute yang ada di Melbourne campus, di mana kita hanya ada 2 program master, yaitu Master of E-Learning dan juga Master of Research. Di mana untuk Master of E-Learning di sini itu bukan berarti pembelajarannya e-learning atau jarak jauh, tetapi mereka itu tetap harus on-site datang ke kampus kita yang di Melbourne. Di mana untuk Master of E-Learning mereka itu lebih mempelajari gimana caranya membuat suatu kurikulum untuk pendidikan jarak jauh atau membangun bisnis di bidang education technology. Itu untuk e-learning. Sedangkan untuk Master of Research ini sedikit mirip seperti PhD program untuk research, tetapi ini master level. Di mana ada beberapa benefit untuk Master of Research. Di mana mereka tetap eligible untuk 3 years post-study working visa, plus kalau mereka mau apply jadi PR, mereka bisa dapat extra point 5 untuk apply jadi PR. Dan untuk Master of Research, mereka pun bisa working full time dari semester 1. Kenapa? Karena untuk jam perkuliahannya sangat-sangat fleksibel di Master of Research. Di mana mereka itu hanya kuliah 1 kali seminggu untuk bimbingan tesis mereka aja. Jadi sisanya banyak sekali waktu kosong yang bisa dimanfaatkan student untuk bisa kerja full time untuk Master of Research. Dan Master of Research sendiri kita menerima dari berbagai macam background sarjana atau bachelor, kecuali dari sarjana seni. Jadi kalau mereka mau meneliti nantinya research soal hospitality, research soal communication, dan lain sebagainya, itu memungkinkan dan bisa. Dan pastinya untuk tuition fee kita juga sangat affordable, baik untuk Master of E-Learning dan juga Master of Research, itu kita ada scholarship sebesar 15%. Jadi untuk after scholarship, Master of E-Learning ambil contoh, itu harganya 32.400 selama 2 tahun. Jadi untuk di bidang education, harga kita itu per semester masih $8.100. Jadi masih kembali lagi di bawah 10.000, jadi sangat-sangat terjangkau pastinya. Terutama untuk yang mungkin berprofesi sebagai guru, lalu ingin lulusan sarjana pendidikan, lalu ingin melanjutkan karir pendidikannya, ambil Master of E-Learning atau Master of Research di Australia. Mereka bisa daftar ke kampus kita di HELI yang berada di Melbourne. Dan kalau mungkin tadi untuk harga 32.400 masih terlalu mahal, mereka itu bisa package program dengan graduate diploma yang ada di ECA College kita yang di Melbourne, menjadi hanya 28.200 selama 2 tahun. Dengan English requirement yang lebih rendah juga, hanya 6,0 seperti itu. Jadi ini bisa jadi salah satu opsi juga untuk student, tetapi hanya untuk Master of E-Learning. Kalau Master of Research, mereka itu harus direct ke program Master of Research kita yang ada di HELI. Dan kita pun juga punya ELICOS program, yaitu ELSIS yang ada di Sydney CBD dan juga Sydney Parramatta. Kita punya di Melbourne dan juga di Brisbane. Dan untuk harganya itu ada beragam untuk harganya, tergantung dia ambil kelas di kampus yang mana dengan waktu yang mana. Kita ada morning, afternoon, dan juga evening class, di mana starting harga termurah kita itu dari harga $200 per week. Jadi ini bisa jadi salah satu reference untuk student yang mungkin kesulitan bahasa Inggris lalu ingin package program antara ELICOS plus dengan VU, plus dengan UTAS, atau plus dengan ECA College, plus dengan APIC, CHS, atau HELI, itu pun bisa di ELSIS program kita. Ini ada perbandingannya, nanti bisa dilihat, nanti akan saya bagikan ke tim YES, nanti YES bisa, dari tim YES bisa bagikan ke sub-agentnya. Kita pun terima untuk ini comparison untuk PTE, baik untuk TOEFL juga. Kita pun punya EPT, walaupun untuk saat ini saya selalu rekomendasikan student itu wajib punya IELTS. At least dia punya IELTS 5,0, dia bisa di-package dengan ELICOS yang ada di ELSIS, plus dengan Higher Education Program yang ada di VU, UTAS, ataupun APIC, atau HELI, atau CHS nantinya. Dan untuk di ECA, kita ada peraturan tambahan, di mana kita punya level 2 country guidelines, salah satunya seperti di Indonesia ataupun Filipina. Di mana di sini kita tidak terima rejection student history. Jadi untuk student yang punya rejection visa history, baik itu visa jenis apapun dari negara manapun, itu untuk saat ini tidak bisa kita proses, di mana kecuali mereka mungkin
itu di rejectnya di 8 tahun atau 10 tahun yang lalu, itu bisa kita pertimbangkan. Dan kita tidak terima underage student, jadi untuk student yang ketika kuliah dia minimum harus umur 18 tahun ketika sudah commons. Dan untuk maximum age yang bisa kita terima untuk saat ini ketika commons, baik itu undergraduate ataupun postgraduate, itu di umur 30 tahun. Baik itu undergraduate ataupun postgraduate ketika commons. Untuk merit applicants masih bisa kita terima, dan maksimum gap year untuk undergraduate itu 24 bulan atau 2 tahun. Kecuali mungkin dia ketika lulus SMA kuliah dulu di universitas lokal di Indonesia, setelah itu dia setahun kuliah di lokal lalu mengundurkan diri dan lalu tahun depannya baru apply ke ECA, itu bisa. Tetapi perlu digarisbawahi kalau dia itu mengundurkan diri di kampus sebelumnya, bukan di drop out. Dan kita pun punya ECA College yang bisa di apply secara standalone ataupun secara package. Walaupun saya secara pribadi selalu rekomendasikan student untuk apply package program dengan higher education demi keamanan visa mereka. Dan untuk APIC, CHS Heli, dan program lainnya untuk public uni, kita sarankan untuk ambil IELTS. Dan kalaupun IELTS kurang, kembali lagi bisa di package dengan ELICOS program kita yang ada di ELSIS. Oke. Ini ada student case-nya juga sebagai contoh, nanti bisa dilihat, nanti akan saya share juga ke Mas Franklin dan juga tim. Itu saja dari saya mengenai private higher education. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, ini udah ada pertanyaan di Q&A box, Gabriel. So I think yang pertama, GPA seems a bit high for all units on private higher edu. Meaning, if students GPA nggak bisa mencapai nilai tersebut, they're not being recommended to apply. Oke, jadi kalau untuk GPA, ambil contoh seperti yang master, jujur aja sebenarnya secara tertulis memang 3,0. Tetapi ketika diaplikasikan, beberapa aplikasi dari Indonesia sejauh ini minimum 2,5 itu bisa kita terima. Tetapi kita selalu informasikan ketika di booth ataupun ketika ketemu student, itu biasa 3,0. Kenapa? Karena rata-rata student kalau kita informasikan 2,5 atau terlalu rendah, biasanya dia mempertanyakan mengenai kualitas dari university-nya juga. Jadi apakah bisa di bawah 3? Itu bisa, karena dari pengalaman saya 2,5 pun itu masih bisa kita accept. Jadi untuk student selama dia applicable dengan guidelines yang kita sudah informasikan, at least minimum, sangat minimum 2,5 itu bisa kita daftarkan. Begitu juga untuk yang bachelor degree, kalau misalnya studentnya nilainya rata-rata 72 atau 70, itu bisa atau enggak? Jawabannya adalah bisa. Tapi kalau di bawah 75, biasanya 70 atau 72, biasanya kita consider ke package program. Jadi ambil diploma plus dengan bachelor. Seperti itu. Tetapi kalau nilainya 75, itu masih bisa ambil ke bachelor program. Gitu. Jadi sebenarnya masih bisa sih untuk student itu apply. Gitu. Oke, tentu. Jadi hopefully itu menjawab pertanyaan yang tadi mengenai GPA ya. Ya, Jadi bisa-bisa aja. Jadi mungkin nanti kalau ada student yang pengen apply meskipun GPA-nya mungkin di bawah, mungkin bisa disubmit aja untuk application-nya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Under the same student visa, are they allowed to work full time for a Master of Research? oke. Untuk student yang memang apply dan sudah menjadi student aktif untuk program Master of Research, mereka itu applicable untuk kerja full time dari semester 1. Bahkan salah satunya pun merupakan pegawai ECA saat ini. Kebetulan ada salah satu employee kita juga yang ada di Melbourne campus kita. Dia itu ambil Master of Research, student dari Brazil kebetulan, di mana dia juga sudah working full time dengan ECA, dan beberapa student pun seperti itu. Tetapi hanya applicable untuk Master of Research kami, tidak untuk Master of E-Learning ataupun Master of Health Management pun tidak. Gitu. Jadi hanya untuk Master of Research gitu. Dan perlu dicatat untuk di GTA-nya nanti, itu mereka perlu state kalau mereka itu memang mau ambil PhD program ke depannya. Tetapi apakah wajib untuk diambil atau tidak, itu kembali lagi ke student masing-masing ketika dia sudah lulus. Tetapi itu perlu di state, karena memang rata-rata goals-nya untuk Master of Research, kembali lagi mereka itu rata-rata ingin ambil ke PhD program. Jadi itu bisa di state nantinya di GTE mereka. Seperti itu. Jadi apakah bisa working full time? Ya, bisa. Dan ECA pun
sudah hire beberapa orang juga yang ambil Master of Research dan kerja full time di ECA. Dan beberapa juga seperti itu gitu. Tapi ini perlu digarisbawahi, untuk Master of Research jujur aja memang kuotanya tidak banyak. Biasanya hanya sekitar 30 untuk international student di Master of Research setiap intake, di mana kita ada 4 kali intake. Intake terdekat itu di April sama nanti di bulan Juli. Seperti itu. Jadi kalau mungkin ada student silahkan nanti bisa apply ke Yes Education, nanti akan bantu untuk application-nya. Karena memang biasanya sangat-sangat cepat untuk penuh seperti itu. Jadi ya kalau ada inquiry mungkin bisa di-apply terlebih dahulu supaya bisa dapat beasiswanya gitu. Okay, thank you, Gabriel. So I think this one. Next questions. Do you guys also help for the student accommodation? Oke, untuk accommodation student memang kita dari kampus baik itu private college bahkan untuk public university kita tidak punya untuk student accommodation gitu. Jadi untuk accommodation biasanya itu dicarikan antara oleh studentnya sendiri atau dibantu dari masing-masing agent kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Tapi em, saya coba tanyakan dulu karena ada link untuk akomodasi yang biasa digunakan juga oleh student service. Nanti saya carikan dulu linknya, saya bagikan ke Mas Franklin ya. Nanti bisa Boleh. di-share sekaligus dengan PPT-nya. Yap, bisa. Oke, jadi itu yang untuk mengenai student accommodations. Atau mungkin bisa aku tambahin kalau memang misalnya ada teman-teman pengen misalnya dibantu juga untuk cariin student accommodations dari tim Yes, itu juga kita bisa bantu. Jadi kita juga punya beberapa kerjasama dengan beberapa student accommodation provider. Jadi nanti let us know, mungkin kita juga bisa bantu gitu. Ya, oke. And then the next questions. Oh, untuk Master of Research, ketika mendaftar, apakah harus sudah punya research proposal? Oke, jawabannya ini tadi aku belum sampaikan. Kalau untuk Master of Research, dia itu direct apply, otomatis tidak perlu untuk bikin proposal research, tidak perlu mencari supervisor. Jadi dia bisa langsung direct apply karena untuk proposal research dan mencari supervisor dia lakukan di 3 bulan pertama ketika dia kuliah di semester satunya. Jadi kalau dia mau neliti soal hospitality, dia bisa ambil di situ um, dan nanti pun mencari bimbingan ketika sudah aktif berkuliah di Master of Research. Jadi ya enaknya di Master of Research di Heli ya itu tadi. Mereka bisa direct apply tanpa perlu ambil proposal research-nya dulu atau tanpa perlu cari supervisor-nya dulu. Mereka bisa langsung direct apply. Jadi kuliah dulu baru dilakuin itu semua. Gitu. Oke, jadi itu untuk Master of Research ya. Jadi enaknya itu, jadi nggak perlu research proposal, nggak perlu juga sibuk-sibuk cari supervisor dulu. Benar. Oke, next question. Apakah ECA dan University Partner terima IELTS one skill retake? Kalau one skill retake, aku harus coba cek dulu ya. Kalau untuk ini ya. Um, karena kebetulan kita di Indonesia sendiri belum ada case untuk yang IELTS one skill retake. Aku akan coba cek dulu ke tim mengenai soal ini. Gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalkan IELTS-nya kurang, student nggak mau take IELTS lagi ya, dia bisa take bareng, ambil ke ELICOS kita di LSIS, atau kalau ternyata eligible untuk diploma program, baik itu VU ataupun yang private, silahkan di package program aja. Gitu. Oke, so that's the one. Kemudian pertanyaan berikut untuk VU Master of Business Analytics itu coursework dan tuition fee 11.800 itu yang after scholarship, apakah itu per year? Oke, untuk view ya, untuk view sendiri aku akan coba share screen lagi untuk Master of Business Analytics ya. Business Analytics ya. Oke, untuk Master of Business Analytics, wait, sebentar. Oke, untuk Master of Business Analytics, dia itu lokasinya ada di Sydney dan Brisbane. Harga aslinya sebelum dipotong beasiswa itu 17.300 per semester, bukan per year ya. Nah, 17.300 ini itu dipotong 5.000 per semester atau 10.000 per year kalau student kuliah ke Sydney. Jadi dia harganya 12.300 per semester. Tetapi kalau di Brisbane harganya itu dia dapat potongan 5.500 per semester atau 11.000 per year.
Jadi harganya per semester itu 11.800. Tetapi ada potongan tambahan sebesar 10% untuk student dengan paspor Indonesia. Jadi yang sebelumnya di Sydney ini harganya 12.300, untuk bisnis analytics harganya di Sydney jadi 11.070 per semester. Sedangkan untuk yang di Brisbane, untuk paspor Indonesia itu menjadi 10.620 untuk Master of Business Analytics-nya. Tetapi untuk MBA globalnya dia memang harganya sedikit lebih mahal karena berbeda tuition fee-nya. Itu nanti bisa dilihat di sini. Seperti itu. Jadi harganya kembali lagi ini harga per semester. Jadi kurang lebih kalau per year-nya untuk di View Sydney dia itu di 22.140. Sedangkan di View Brisbane itu harganya kurang lebih di 21 ribuan ya, kurang lebih gitu. Jadi ya untuk ukuran public university ini mungkin bisa jadi salah satu yang paling affordable untuk public university di Sydney ataupun di Brisbane. Oke. Oke, Jadi itu ya untuk Master of Business Analytics. Jadi yang di Sydney sama yang di Brisbane. Jadi kalau yang di Sydney itu 11.070, kalau yang di Brisbane itu tinggal 10.620 dan itu per semester. Ya. betul. Oke, let me see. Ada lagi yang mau bertanya? Ini double check. Cek sepertinya belum ada lagi yang Ya. bertanya nih. Oke, jadi mungkin kalau belum ada lagi yang mau bertanya, seperti biasa yang saya sering infokan juga. Jadi mungkin nanti setelah session ini, nanti kalau mungkin ada student, ada case, ada inquiry mungkin dari students ke teman-teman, dan ada yang ingin ditanyakan mengenai View Sydney ataupun semua produk yang under ECA, nanti feel free untuk kontak ke saya ataupun ke tim Yes Education yang lain. Jadi kan kalau untuk Australia itu mungkin bisa ke saya, bisa ke Farid. Kita juga ada Reta, jadi mungkin bisa kontak ke tim Yes untuk inquiry-nya. Dan nanti kalau memang misalnya ada yang perlu diklarifikasi ke Gabriel, nanti kita bakal inform ke Gabriel. Dan nanti once we got updates from Gabriel, kita bakal get back to teman-teman semua. Gitu. Siap. Oke, kalau sudah nggak ada yang mau bertanya lagi, jadi mungkin nanti, jadi yang tadi mungkin tadi mengingatkan lagi yang kita bakal tunggu update lagi dari Gabriel itu mungkin berarti tadi kalau nggak salah itu ada 3 ya, jadi Yep. tentang kredit, Akomodasi akomodasi, sama sama one skill itu sama yang IELTS one skill one retake skill retake. pakai. Betul. Nanti aku segera update ya Mas Franklin ya. Sip. Bersamaan dengan PDF presentation-nya nanti aku akan Yes, share yes. semuanya. Yep, oke. Oke, kalau gitu, thank you so much everyone. Terima kasih banyak semuanya yang udah join untuk webinar session kita di sore ini. Thank you so much juga untuk Gabriel. Thank you. Waktunya udah sharing, udah kasih update ke kita tentang ECA. Jadi, hopefully we will get more inquiries untuk ECA. Ya. Thank Oh, you and Mas if Franklin. there's any Oh question? ada yang mau bertanya kayaknya. Oke, just say thank Oh, you. oke. Oke, Oke. cool. Oke, sekali lagi thank you so much everyone dan sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Terima kasih, thank you everyone, Thank you, thank you, thank you Mas Franklin. Thank you thank Yes, you thank you Gabriel, thank semuanya. you. Bye bye.